Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai presentasi pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pembimbing Ustadzah Ajidah MPD dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pertama-tama, saya akan membacakan nama dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 11, Anggraina Syafriani, Hayatul Fitri, Siti Mahmudah. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kalam untuk Tingkat Menengah. Saya Hayatul Fitri selaku moderator akan menjelaskan pengertian kalam. Kalam secara etimologi, secara bahasa, menurut Kamus Besar Arab adalah al-qawlu yang bersinonim al-kalamu yang bermakna berbicara, berkata. Istilah lain dari kalam adalah teologi Islam. Teologi Islam adalah ilmu yang membahas masalah ketuhanan yang diambil dari B.L. Theology. William L. Rees mendefinisikannya dengan discourse or reason concerning God atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip kata-kata William Ockham, Rees lebih jauh mengatakan, theology to be a discipline resting on revealed truth and independent about philosophy and science. Yang artinya, teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang meletakkan kebenaran wahyu lewat argumen filsafat dan ilmu pengetahuan yang independen atau bebas. Sementara itu, Gog mengatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional atau masuk akal. Ketiga hal di atas adalah beberapa dari pengertian kalam dari segi ilmu pengetahuan yang nantinya akan kita ajarkan ke anak didik kita suatu saat nanti jika kita menjadi seorang guru. Jika kita belajar atau membaca buku, maka kita akan menemukan bahwa kalam tidak terlepas dari filosofi. Filosofi adalah sudut pandang hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat, yang biasanya dalam metode penggunaannya mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematis, yang mana kesemua metode itu menggunakan sistem kalam. Jadi, kalam merupakan sebuah sistem yang sangat penting. Salah satu kepentingannya adalah dalam hal beragama, seperti saat seseorang menjadi mu'alaf, yang mana dia harus menggunakan kalam untuk bersyahadat. Nah, kalam dari segi kajian linguistik adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara kita, di mana fonem-fonem atau bunyi terbentuk berdasarkan posisi lidah dan semacamnya. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seperti saat kita berbicara, bibir kita akan terbuka dan tertutup seiring dengan huruf-huruf yang kita ucapkan. Contohnya huruf A. Saat mengucapkannya, mulut kita membuka dan sebagainya.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraina Syafriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kalam. Secara umum, ilmu kalam bertujuan agar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain secara sosial dapat diterima. Sasaran teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa Arab pada situasi yang alami dengan sikap spontanitas kreatif. Di samping penguasaan tata bahasa, lebih fokusnya adalah menyampaikan makna atau maksud yang tepat, sesuai dengan tuntunan dan fungsi komunikasi pada waktu tertentu. Tujuan pembelajaran dari kalam, keterampilan berbicara mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Memudahkan peserta didik mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan, baik di dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar umum yang lebih besar jumlahnya. Peserta didik perlu mengembangkan kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. Kemudian B, peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi kalimatnya. Gagasan yang diucapkan harus tersusun dengan baik agar kejelasan dalam berbicara tersebut dapat dicapai. Maka dibutuhkan berbagai macam latihan yang terus-menerus. Latihan tersebut bisa melalui diskusi, pidato, dan debat. Karena dengan latihan seperti ini dapat mengatur cara berpikir seseorang dengan sistematis dan logis. Kemudian C, membentuk pendengaran yang kritis. Latihan berbicara yang bagus mengembangkan keterampilan menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama program pembelajaran ini. Di sini peserta didik perlu belajar untuk mengevaluasi kata-kata yang telah diucapkan, niat ketika mengucapkan, dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Kemudian D, membentuk kebiasaan berbicara bahasa Arab dengan niat yang sungguh-sungguh dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan ini bisa diwujudkan melalui interaksi dua orang atau lebih yang telah disepakati sebelumnya. Tidak harus dalam komunitas besar. Dalam menciptakan kebiasaan berbahasa Arab ini, yang dibutuhkan adalah komitmen. Komitmen ini bisa dimulai dari diri sendiri. Kemudian, komitmen ini berkembang menjadi kesepakatan dengan orang lain untuk berbahasa Arab terus-menerus. Inilah yang disebut dengan menciptakan lingkungan berbahasa yang sesungguhnya. Nama saya Siti Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan dalam pembelajaran kalam. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu kalam bisa dengan aktivitas latihan prakomunikatif, yang berarti latihan-latihan yang memberikan maksud agar peserta didik dapat mempelajari kemampuan-kemampuan dasar dalam kegiatan maharatul kalam, seperti latihan penerapan pola dialog, kosakata, kaidah, mimik muka, dan sebagainya. Adapun aktivitas ini, keterlibatan guru dalam latihan cukup banyak berperan aktif dalam memberikan latihan yang di setiap unsur memerlukan banyak contoh. Teknik yang dapat diterapkan dalam aktivitas latihan prakomunikatif secara bertahap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-hifz al-hiwar. Dalam teknik ini, latihan meniru dan menghafalkan dialog-dialog mengenai berbagai macam situasi dan kesempatan. Melalui latihan ini, diharapkan pelajar dapat mencapai kemahiran yang baik dalam percakapan yang dilakukan secara wajar
dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, al-hiwar bilal suwar, dialog melalui gambar. Melalui teknik ini diharapkan dapat memahami fakta melalui gambar yang diungkapkan secara lisan sesuai dengan tingkatan siswa. Guru dalam hal ini membaca gambar-gambar dan menunjukkan satu persatu kepada siswa dengan menggunakan metode tanya jawab sehingga terciptalah kondisi yang sesuai diinginkan maksud dari media gambar tersebut. Yang ketiga, pola aktivitas pembelajaran kalam. Pada tingkat prakomunikatif, menuntut pengajar atau guru lebih dapat menyediakan materi yang lebih bervariatif atau bermacam-macam, sehingga akan membawa siswa lebih merasa belajar. Dengan teknik-teknik yang pada tahapan prakomunikatif, diharapkan siswa dapat memahami pembelajaran dasar ilmu kalam sehingga dapat dilanjutkan dengan pembelajaran dengan teknik komunikatif. Latihan komunikatif adalah latihan yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Adapun pada tahap ini, keterlibatan guru secara langsung mulai dikurangi untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan kemampuan sendiri. Cara pelajar pada tahap ini ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Sedangkan penyajian latihan diberikan secara bertahap dan dianjurkan agar materi latihan dipilih sesuai dengan kondisi kelas. Beberapa aktivitas yang memungkinkan dilakukan dalam latihan komunikatif secara bertahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, percakapan kelompok. Peralatan yang harus disediakan adalah untuk merekam semua percakapan. Dalam satu kelas, para pelajar dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan. Setiap kelompok diberi judul cerita yang sederhana. Sebelum latihan dilaksanakan, para pelajar diperkenankan untuk berunding dengan teman sekelompoknya. Di dalam latihan ini, para pelajar berganti-ganti mengatakan sesuatu yang disambung oleh teman-teman sekelompoknya, sehingga menjadi sebuah cerita yang lengkap. Semua kegiatan percakapan direkam sehingga dapat didengarkan lagi. Yang kedua, bermain peran. Pada aktivitas ini, guru memberikan tugas peran tertentu yang harus dilakukan oleh para pelajar. Peran yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan bahasa para pelajar. Bermain peran ini merupakan teknik yang sangat berguna dalam melatih perilaku bahasa. Pemberian tugas ini dapat dilakukan dengan mulai dari cara yang sangat sederhana sampai kepada yang rumit yang memerlukan penguasaan pola-pola kompleks. Yang ketiga, praktek ungkapan sosial. Ungkapan sosial maksudnya adalah perilaku-perilaku sosial saat berkomunikasi yang diungkapkan secara lisan. Misalnya memberi hormat, mengungkapkan rasa kagum, gembira, ucapan perpisahan, memberi pujian, ucapan selamat, dan sebagainya. Yang keempat adalah praktek lapangan. Praktek lapangan maksudnya berkomunikasi dengan penutur asli di luar kelas. Tentu saja aktivitas ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang ada penutur asli bahasa Arab. Praktek lapangan ini sangat berarti bagi perkembangan kemampuan berbahasa Arab, sebab berbicara dengan penutur asli secara langsung dapat
mengadakan koreksi berbahasa dalam berbagai aspek. Yang kelima, problem solving atau pemecahan masalah biasa dilakukan dalam bentuk diskusi. Aktivitas ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi atau kesulitannya dibandingkan dengan hiwar. Sebab berdiskusi sudah melibatkan kemampuan menganalisa, menilai, menyimpulkan fakta. Yang keenam, tahap latihan berbicara. Pada tahap permulaan, latihan berbicara dapat dikatakan serupa dengan latihan menyimak. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam latihan menyimak ada tahap mendengarkan, ada juga tahap menirukan. Berikut ini beberapa model latihan untuk melatih spontanitas siswa dan kecepatannya dalam mengidentifikasi dan mengasosiasikan atau memaknakan makna ujaran yang didengarnya. Bentuk latihannya antara lain guru menyebutkan satu kata, siswa menyebut kata lain yang ada hubungannya dengan kata tersebut, guru menyebutkan satu kata, dan siswa menyebutkan pula kata lain yang tidak ada hubungannya dengan kata tersebut. Strategi pembelajaran kalam yang keempat adalah teknik dan contoh dalam pembelajaran keterampilan kalam. Teknik pembelajaran keterampilan berbicara ini dapat dilakukan melalui beberapa latihan dari apa yang didengar secara pasif dalam latihan menyimak. Adapun teknik pembelajaran keterampilan berbicara dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu latihan asosiasi dan identifikasi. Format latihan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menyebutkan sebuah kosakata. Selanjutnya, peserta didik mengasosiasikan definisinya dalam sebuah pernyataan. Yang kedua, pendidik menyebutkan sebuah isim. Selanjutnya, peserta didik menyebutkan sinonim atau antonimnya. Yang ketiga, latihan pola kalimat. Latihan pola kalimat ini adalah sebuah format latihan yang disajikan terhadap peserta didik dengan mempresentasikan pola-pola kalimat, sehingga lidah mereka menjadi otomatis di dalam mengekspresikan pola kalimat Arab, tanpa ada skeptis atau keraguan. Yang keempat, latihan percakapan atau dialog. Latihan percakapan atau dialog ini adalah merupakan latihan yang topiknya diambil dari kehidupan sehari-hari, sehingga menarik bagi peserta didik. Adapun dalam proses implementasinya menggunakan pendekatan komunikatif. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Kesimpulan materi hari ini, kalam secara etimologi adalah menurut Kamus Besar Arab, al-qawlu sama dengan al-kalamu, yang bermakna berbicara, berkata. Kalam adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Secara umum, ilmu kalam bertujuan agar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain secara sosial dapat diterima. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu kalam bisa dengan aktivitas latihan prakomunikatif, yang berarti latihan-latihan
yang memberikan maksud agar peserta didik dapat mempelajari kemampuan-kemampuan dasar dalam kegiatan Maharah Al-Kalam, seperti latihan penerapan pola dialog, kosakata, kaidah, mimik muka, dan sebagainya. Teknik yang dapat diterapkan dalam aktivitas latihan prakomunikatif secara bertahap adalah al-hifz ala al-hiwar, al-hiwar bilal suar, pola aktivitas pembelajaran ilmu kalam, teknik dan contoh dalam pembelajaran keterampilan kalam. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai penutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.